Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan beribadah bersama-sama. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, luar biasa, semuanya bersemangat ya. Hari ini Kak Trisna ditemenin oleh Kak Sela dan juga Kak Meli. Nah, kalau begitu kita siapkan hati kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu untuk kami. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa langsung dengan adik-adik di rumah, tapi kami mau terus percaya Tuhan, Roh-Mu menyertai kami dan Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami semua dan pakailah kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Yang
Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik. Tetesan air mata takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Leni. Kak Leni mau cerita, tapi sebelum dengerin cerita Kak Leni, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus persiapkan hati kita dulu untuk menerimanya. Yuk kita berdoa, tutup mata kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami, Roh Kudus tolong urapi kami, pikiran kami, hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, dan biarlah telinga kami seperti murid yang mendengarkan. Tuhan, pimpin kami firman ini agar kami mengerti dengan hikmat yang daripada Engkau, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sudah siap? Oke, kita mau mulai bercerita. Oh, Kak Leni yang bercerita ya? Kak Leni mau menceritakan satu kisah. Ini mengenai tentang 3 orang saudara. 3 orang saudara ini terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka adalah orang yang percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Tuhan Yesus. Mereka ini adalah termasuk orang yang percaya pada Tuhan Yesus.
Bagaimana kisahnya? Yuk kita dengerin. 3 orang kakak beradik ini tinggal di kota Betania. Mereka bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang sering sekali mengadakan pertemuan dengan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang Marta dan Maria yang menyambut Tuhan Yesus. Kakak yakin kalian pernah mendengarnya ya. Nah, kita lanjut dengan ceritanya. Pada saat itu Lazarus sakit. Mereka bersedih sekali. Mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan Lazarus. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang di tempat yang jauh beserta dengan murid-muridnya dan mendengar kabar itu, kemudian Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi kembali ke kota Betania. 2 hari kemudian, tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal atau mati dan telah dikubur selama 4 hari adik-adik. Bisa bayangkan adik-adik betapa sedihnya hati Marta dan Maria. Dan juga kalian bisa mengerti bahwa orang yang sudah meninggal atau sudah mati dalam 4 hari, kira-kira busuk atau tidak adik-adik? Apalagi dia sudah dikuburkan ya. Dan kemudian Tuhan Yesus ditemui oleh Maria. Dia menangis menceritakan mengenai kematian Lazarus. Demikian juga dengan Marta. Dan Tuhan Yesus yang mendengar cerita Maria, Tuhan Yesus juga mendengar kesedihan Maria. Tuhan Yesus pun ikut menangis juga. Dan orang-orang di sekeliling mereka juga ikut menangis. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, "Marta, apakah engkau percaya kepadaku?" "Ya Tuhan, aku percaya." Kemudian Tuhan Yesus juga bertanya kepada Maria, "Maria, apakah engkau percaya kepadaku?" "Ya Tuhan, aku percaya kepadamu." Kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu. Adik-adik, pada zaman itu kuburan mereka adalah tidak digali ke dalam tanah, tapi disimpan di dalam kayak gua gitu. Jadi dimasukin mayatnya di dalam sana, ditutup batu supaya tidak mengeluarkan bau. Nah, kemudian Tuhan Yesus pergi ke sana, ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Kemudian orang-orang yang ada di sana mulai menggeser atau mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa. Dan dia berteriak, "Lazarus, marilah, bangkitlah, marilah keluar." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira siapa yang bisa menebak apa yang terjadi? Apakah Lazarus mendengar dan bangkit? Ya, betul sekali adik-adik. Lazarus yang sudah mati itu bangkit dan berjalan keluar kuburnya. Padahal seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Dan ketika kain kafan itu dibuka atau terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan mukjizat yang seperti itu. Kemudian Maria dan Marta sangat bersukacita
dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik sudah dengar kan cerita tadi? Bagaimana? Luar biasa ya Tuhan kita. Cuman Tuhan Yesus loh yang mampu melakukan segala mukjizat itu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita bisa belajar. Kita mendapatkan pelajaran rohani. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Siapa? Kak Leni dan kalian semua. Kita semua mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita mengenal bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Dan adik-adik, kita juga percaya dan bahwa kita juga diberikan hikmat bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita. Ya adik-adik, mengapa Tuhan Yesus gak langsung datang pada saat itu dikabarkan sakit? Kenapa Tuhan Yesus harus tunggu sampai Lazarus meninggal sudah 4 hari? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya, bahwa apa yang mustahil bagi manusia tapi tidak bagi Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan bekerja atas kita semuanya. Dan kita juga diberikan kuasa yang sama adik-adik. Mari kita sama-sama belajar untuk mendoakan orang sakit. Kita juga bisa mendoakan karena kita mengandalkan Tuhan. Dialah Jehovah Rafa dan dialah pertolongan bagi kita. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini yaitu diambil dari Mazmur 121 ayat 2, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalan, jangan lupa untuk mengirimkan videonya ke nomor di bawah ini, yaitu Kak Leni atau Kak Yanti. Ingat ya adik-adik, dan minggu lalu yang sudah hafal, yuk segera diberikan videonya ke Kak Yanti. Oke, luar biasa adik-adik. Yuk kita sama-sama kita berdoa, kita menutup firman kita ini. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari surat cinta Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, melalui kisah Lazarus ini kami semakin mengenal Engkau, kami semakin percaya kepadamu bahwa Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kami, bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau belajar Tuhan, belajar mendoakan orang sakit. Karena kami percaya melalui doa kami Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik. Aktivitas hari ini kita akan membuat kerajinan tangan dari stick ice cream. Nih kakak ada contoh yang sudah kakak buat. Tada! Tanpa berlama-lama, ayo kita buat adik-adik sama-sama. Untuk mendapatkan gambarnya, adik-adik bisa klik di link di bawah ini. Dan ini contoh yang sudah kakak print. Adik-adik boleh pilih salah satu gambar tersebut atau empat-empatnya. Dan terus adik-adik gunting. Lanjut kita warnai ya adik-adik. Nah ini contoh yang sudah kakak gunting ya adik-adik. Mari kita warnain adik-adik. Nah bahan-bahan yang digunakan, pertama ada krayon, stick ice cream, double tip, dan gunting. Ayo adik-adik kita buat sama-sama. Yang pertama kita warnai dulu ya adik-adik.
Nah, ini hasil yang sudah diwarnain ya adik-adik. Setelah diwarnain, kita ambil stick ice cream dan double tip. Terus kita tempelkan seperti ini ya adik-adik. Nah, ini hasil yang sudah kita buat adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sudah buat, adik-adik bisa tag Instagram @GCCKidsJambi atau hubungin nomor di bawah ini ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Kak Trisna mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan juga kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan ini. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama berdoa untuk mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang boleh bertambah usianya di bulan Oktober ini. Kami percaya mereka semua ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka beruntung dan berhasil. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Biarlah kemurahan kebajikan Tuhan ada dalam hidup mereka semua. Pujilah Engkau Bapa, mulialah namamu. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita saksikan cuplikan berikut ini. Nama-nama teman-teman kalian dan juga kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Oktober.
Adik-adik, sudah saatnya kita untuk berpamitan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Luar biasa. Semoga kita semua sehat-sehat ya adik. Dan kalian tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker. Dan jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak ada perlu adik-adik. Oke? Yuk kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, sebentar ini kami mau akhiri ibadah kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, semuanya bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berserah diri dan menyerahkan juga adik-adik di rumah. Biar mereka semua boleh tetap sehat dan kuat. Tuhan yang pelihara, baik orang tua, saudara-saudara mereka semua dipelihara dan dijauhkan dari sakit penyakit. Dan kami percaya juga darah Tuhan yang kudus memanterai mereka semua. Demikian juga kakak pelayan sekolah minggu, biarlah mereka dimanterai dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh tetap sehat dan bersuka cita untuk mempersiapkan diri di pelayanan mereka berikut-berikutnya. Terima kasih Bapak. Hanya dalam tangan-Mu kami mengucap syukur, kami berserah diri. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.